Tiap tahun ketika bulan puasa tiba, stasiun-stasiun televisi di Indonesia, khususnya lembaga penyiaran televisi swasta, selalu mempunyai rancangan program yang spesifik. Program-program yang ditawarkan hampir dipastikan diwarnai dengan suasana yang sesuai momentum bulan puasa. Misalnya sinetron, dakwah, musik, komedi, dan lain-lain. Tingginya rating pada program acara YKS tidak berbanding lurus dengan respon masyarakat yang disampaikan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Terbukti, dalam kurun waktu tayang selama bulan puasa tersebut, program YKS telah mendapatkan kritikan dari masyarakat. Program YKS terhitung paling banyak melakukan pelanggaran dalam bentuk pelecehan verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tirta Prasetyo Dinata dengan NIM 4118200 Universitas BSI Bina Sarana Informatika yang ada di Pemuda. Saya akan mempresentasikan teguran pertama dan kedua dengan tugas luas analisa kasus sosial regulasi terhadap media Indonesia yang berjudul KPI memberikan teguran tertulis untuk program Yuki Smile yang atau disingkat dengan YKS. Teguran KPI yang pertama kepada Trans TV disampaikan pada 16 Juli 2013. Secara umum teguran ini menyebutkan bahwa acara Yuk Kita Sahur telah menayangkan adegan yang melecehkan orang atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu, pekerjaan tertentu, serta orientasi seks dan identitas gender tertentu, dan pelanggaran terhadap norma kesopanan. Teguran kedua KPI disampaikan pada 30 Juli 2013. Teguran kedua yang berisikan alasan yang sama dengan teguran yang pertama, menyusul kesuksesan acara YKS atau Yuk Kita Sahur pada bulan Ramadan. Penayangan acara YKS kemudian dilanjutkan di sebuah TV, Trans TV, setelah bulan Ramadan usai. Tampil dengan nama yang berbeda namun brand tetap sama, yaitu YKS merupakan kepanjangan dari Yuk Keep Smile. Acara ini mulai tayang pertama kali tanggal 31 Agustus 2013. Selanjutnya acara tersebut diproduksi dan ditayangkan secara live pada 30 September 2013. Secara konten acara YKS tidak banyak yang berubah, tetap menampilkan lawakan dan jogetan sebagai konsep utamanya. YKS mempunyai konten andalan, yaitu setiap lagu yang dinyanyikan memiliki format joget masing-masing. Lagu-lagu yang ditampilkan diantaranya Oplosan, Kereta Malam, Asik-asik Yos, dan yang terakhir adalah Yang Penting Joget. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmadanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi lembaga penyiaran televisi di Indonesia dan etika penyiaran dalam televisi. Yang pertama yaitu fungsi lembaga penyiaran televisi di Indonesia. Televisi merupakan media komunikasi masa dengar dan pandang yang fungsinya untuk menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk gambar dan suara secara umum, baik terbuka maupun tertutup, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan yang kedua yaitu ada etika penyiaran dalam televisi. Dalam kemampuannya dapat menyiarkan banyak gambar dan suara secara langsung, televisi menjadi jendela dunia karena sifat penyampaiannya yang real.
Lalu, dalam mempelajari interaksi media, interpretasi dalam halayak adalah aktif, memang merupakan hal yang penting. Tetapi harus disadari bahwa ribuan jam telah dihabiskan masyarakat untuk mengonsumsi media, dan hal tersebut pasti telah benar-benar memberikan dampak bagi mereka. Saya Talita Anida Putri, saya ingin membawakan berita pertama. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI telah memberikan teguran tertulis kepada Trans TV terkait program You Keep Smile atau YKS yang dinilai telah melakukan pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan PSP KPI 2012. Isi surat teguran tertulis pada tanggal 3 Januari 2014 tersebut disebutkan bahwa program YKS telah melakukan pelanggaran, yaitu menampilkan gerakan tubuh atau tarian yang mengundang unsur erotis pada lagu oplosan, penggunaan pakaian yang terlalu minim sehingga mengekspos bagian tubuh yang tidak pantas ditonton oleh anak usia dini. Pada tanggal 20 Desember 2014 kembali menemukan adanya program pelanggaran. Program yang mengekspos goyangan Saskia Gotik yang erotis dan mengeksplorasikan ini menonjolkan bagian tubuh yang tidak pantas ditampilkan. Ketua KPI berkata bahwa jika program ini masih dilanggar, ia memberikan sanksi yaitu diberhentikan selama-lamanya program YKS ini. Selanjutnya kita simak berita yang kedua. Berita kedua, tayangan You Keep Smile atau YKS di Trans TV dinilai mulai merasakan para orang tua. Program yang tayang setiap hari dengan durasi kurang lebih dari 4 jam itu menampilkan goyangan kasar sampai goyangan erotis. Acara ini tidak hanya ditonton oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Bahkan, bocah-bocah itu mahir sekali menirukan gaya joget yang ditampilkan pada program YKS tersebut. Mulai dari goyangan kesar, goyang kereta malam, sampai goyang oplosan. Sangat memperhatikan anak-anak. Seto Mulyadi menilai program yang dibawakan oleh Olga Saputra, Raffi Ahmad, Abdul Soima, serta Wendy Cagur sudah sangat memperhatikan dan merusak mental anak. Dia tidak sedikit pun melihat adanya nilai edukasi yang diberikan meski tayangan ini berjam-jam. Kak Seto menyayangkan stasiun televisi selevel Trans TV tidak mempertimbangkan nilai-nilai pendidikan dan moral di setiap program yang ia buat. Dia berharap Trans TV bersedia mengevaluasi meski sifat tayangan itu berupa hiburan. Saya juga dari awal sangat protes keras dengan acara itu tidak beredukatif. Sampai ada anak-anak kecil juga ikut dalam acara itu, kata pria yang akrab disapa dengan Kak Seto. Berikut berita kedua yang dapat saya sampaikan, mohon lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nama saya Hoeria. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari materi yang telah kami bahas sebelumnya. Jadi, fungsi penyiaran tidak berbeda dengan fungsi media yang lainnya. Fungsi media televisi yang paling dominan adalah fungsi hiburan. Acara YKS jika dipandang dari fungsi media, fungsi yang paling dominan dari acara tersebut adalah fungsi hiburan. Namun, terdapat pengabaian terhadap fungsi yang lain. Jadi, wewenang yang dimiliki oleh KPI adalah yang pertama, menetapkan standar program siaran atau SPS. Yang kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran atau P3. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan SPS serta P3. Yang keempat, memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan SPS serta P3. Yang kelima, melakukan koordinasi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Penyiaran. Maka KPI menetapkan Peraturan KPI nomor 01-P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran atau P3. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Namun harus diingat bahwa berekspresi harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Demikian juga acara YKS. Ketika publik mulai resah dengan tayangan yang dianggap tidak mendidik dan tidak mengindahkan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum, maka sudah sepantasnya apabila media televisi tidak lagi menjadikan rating sebagai pertimbangan utama. Justru kepentingan halayaklah yang harus diperhatikan. Dengan pertimbangan pertama dan kedua,
tersebut di atas, maka pada akhirnya dampak negatif yang mungkin timbul di kemudian hari dapat dihindarkan.